Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dan yang luar biasa yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah SWT. Mari kita panjatkan atas perkenannya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada belajar Nusantara Kebun RI Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bergabung pada ruang kali ini. Semoga senantiasa dalam kondisi dan sejahtera dan kesehatan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Pada kesempatan hari ini kami bertiga pada hari ini akan sama dengan Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Sri, Ibu Raharsanti, MPD, sebagai presenter, akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh dan didampingi saya sendiri, Bu Nur Atun selaku host dan Bapak Mutakin SPD selaku moderator. Kami bertiga pengawas SMP Kabupaten Banyumas. Bapak dan Ibu yang agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka dengan basmalah bersama. Islam dan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami ingatkan Bapak Ibu, ketika nanti presenter menyampaikan materi, mohon Bapak dan Ibu berkenan menonaktifkan mic dan jika mungkin video untuk menjaga kelancaran VCon pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk pelaksanaan presentasi pada pagi hari ini, waktu selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Pada Bapak Mutakin, kami monggo. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The recording has started. Guru pengawas hebat Nusantara yang saya hormati dan mudah-mudahan ini menjadi moderator dan kita semua mengatur kegiatan di forum agar SMP Kabupaten Banyumas yang dilahirkan Banyumas juga pada 6 November 1998. Adapun dan beliau belajar hingga magister di Barat nomor 112 Wangon, Mas. Prestasi yang beliau beliau sudah menulis menggapai asa dan asa merupakan sastra dan yang terkait dengan
mata pembelajaran geluti, yakni bidang matematika. Beliau menulis karya tulisnya berjudul Inverser di dalam pembelajaran matematika. Pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi berupa panduan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kita bersama bahwa pembelajaran jarak jauh This ini session is no longer being recorded. 19, di mana di sana kita bisa lakukan sehingga untuk pembelajaran itu jaga jarak. Nah, ini saja bukan merupakan mudah. Halo, Tapi Assalamualaikum. ini harus saja Bapak Muslimin. dari pengawas bat supaya tidak kami jalanan mau ini harus sekali kita akan membagi waktu yang kita separuh nanti untuk memaparkan materinya. Adapun paruh saya akan memberikan kepada Bapak Ibu untuk menanya sesi. Jadi ada tiga yang nanti akan kita sampai kepada Bu Ras untuk adapun untuk presentasi dan kita saya share itu teman Bapak sekalian tidak sebelah kita kemarin di pada. Nah itu waktu sepenuhnya kepada Bu Rarjanti untuk dengan Terima kasih Bapak Ibu pengawas hebat yang Bapak saya Ibu hormati. pengawas hebat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan tim kami. Selamat bertemu kembali dengan tim pengawas kami. dari Kabupaten Banyumas. Pengawas dari Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu, marilah kita yang pertama dan utama, Bapak Ibu, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagi cukup cerah ini kita bisa berwajah cukup cerah ini kita bisa berwajah lewat Vicon ini dalam yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa bergabung dengan kami untuk mengikuti untuk mengikuti kerjasama dengan PGRI Jawa Timur. PGRI Jawa Timur. Tadi host maupun moderator mengenalkan saya. Terima kasih. Untuk pagi ini saya akan membawakan presentasi mengenai panduan pembelajaran jarak jauh untuk pendidik. Peran penting pendidik saat belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Ini berdasarkan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Yang pertama bahwa pendidik dalam PJJ wajib membantu siswa untuk menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi ini. Maksud yang ketidakpastian di sini anak-anak kan selama ini merasa bingung. Kapan mulai sekolah lagi, kemudian bagaimana untuk mengatasi belajar di rumah, dan lain-lain, menyelesaikan tugas dan lain-lain. Kewajiban pendidik untuk memastikan anak-anaknya menghilangkan kebingungan tersebut. Kemudian pendidik juga mestinya tetap melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak tidak akan hanya mendengarkan atau melihat saja, tapi diikutkan kegiatan pembelajaran. Kemudian pendidik juga diminta untuk mengemas PJJ menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak membosankan.
ya, tidak dibuat membosankan, pembelajaran ya, yang dibuat pembelajaran yang menyenangkan, tidak terlalu banyak menyenangkan, tugas. tidak terlalu banyak tugas. Belajar dari rumah melalui PJJ sesuai dengan SE Mendikbud Melalui Nomor 4 PJJ Tahun sesuai 2020. dengan Pendidik yang pertama memberikan pengalaman belajar yang tahun bermakna 2020. bagi siswa Pendidik yang tanpa pertama terbebani memberikan tuntutan pengalaman menuntaskan belajar seluruh yang capaian bermakna kurikulum bagi kenaikan siswa kelas maupun tanpa untuk terbebani kelulusan. tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum Yang kenaikan kedua, kelas maupun memfokuskan untuk pada kelulusan. pendidikan Yang kedua, memfokuskan pada kecapakan pendidikan hidup, antara lain yang terkait dengan kecapakan pandemi, hidup, ya. antara lain yang terkait dengan pandemi, ya. Bagaimana mengatasi keadaan-keadaan yang sulit di masa ini. Kemudian pendidik juga diminta memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar dari rumah. Karena dalam keadaan seperti ini kadang-kadang banyak kendala Bapak Ibu atau siswa kan kegiatan PJJ, ya. Mungkin anak-anak fasilitasnya tidak terpenuhi karena sinyal, atau mungkin juga karena tidak memiliki HP Android dan keluarga yang pendidik, ya, memberikan variasi aktivitas. Mungkin kalau anak-anak seperti ini nanti akan difasilitasi dengan daring, ya. variasi aktivitas seperti Pendidik memberikan umpan balik terhadap bukti atau aktivitas belajar, ya, drawing, yang bersifat kualitatif dan ya, berguna bagi guru tanpa diharuskan memberikan skor nilai kuantitatif, ya. Jadi mungkin tidak terlalu ngoyo atau memfokuskan pada pemenuhan nilai-nilai, ya. Yang penting anak aktif, disiplin, ya, mengikuti kegiatan PJJ. Kemudian prinsip PJJ yang pertama adalah PJJ tidak membahayakan, ya. Artinya dalam upaya penyampaian kurikulum secara jarak jauh tidak menciptakan lebih banyak stres dan kecemasan bagi siswa dan keluarganya, ya. Karena kemarin berdasarkan polling ternyata anak belajar dari rumah itu bukannya senang, tetapi ada bosan, stres karena terlalu banyak tugas, ya. Untuk itu dimohon nanti itu PJJ ini Bapak Ibu pendidik untuk tidak terlalu banyak membebani anak dengan tugas-tugas. Yang kedua, prinsip PJJ adalah realistis. Guru hendaknya memiliki ekspektasi yang realistis mengenai apa yang akan dicapai dalam PJJ dan menggunakan profesional untuk menilai konsekuensi dan rencana pembelajaran. Ada 3 tugas utama dalam PJJ. Yang pertama adalah apa, yang kedua siapa, dan ketiga bagaimana. Yang pertama apa, terkait isi konten materi yang akan diajarkan, ya. Tetap Bapak Ibu pendidik, materi yang akan diberikan itu tetap harus dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan review pada kegiatan review kurikulum. Jadi mana-mana yang akan diberikan pada PJJ harus dikoordinasikan, ya. Kemudian selaraskan dan KS tentang materi yang paling tepat untuk diajarkan, tetap mengikuti perubahan kurikulum, kebijakan dan panduan yang ada. Selalu memberikan laporan perkembangan pelajaran pada kepala sekolah. Yang kedua, sudah sampai pada prinsip PJJ. Kemudian tugas utama dari pendidik dalam mendesain dan mengimplementasi PJJ. Yang pertama tentang apa? Tiga tugas utama dalam mendesain dan mengimplementasi PJJ, yaitu tentang apa, siapa, dan bagaimana. Yang pertama apa? Terkait isi konten atau materi yang akan diajarkan dalam PJJ. Dalam mengemas materi, pendidik wajib tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah
apa yang akan diberikan selama PJJ ya. Mungkin tidak semua KD akan diberikan, maka itu perlu dikoordinasikan dan juga direview pada kegiatan review kurikulum ya. Yang diperhatikan juga selaraskan dengan KS tentang materi yang paling tepat untuk diajarkan, tetap mengikuti perubahan kurikulum, kebijakan dan panduan yang ada. Selalu memberikan laporan perkembangan pembelajaran pada kepala sekolah. Kemudian tentang siapa, ya, tentang profil belajarnya, kondisi dan kebutuhan siswa saat ini. Profil pembelajaran yang dimaksud di sini adalah bahwa pendidik memiliki pemahaman yang mendalam tentang siswa dan bagaimana mereka belajar. Hal ini sangat membantu pendidik untuk merancang pengalaman belajar jarak jauh yang lebih baik. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya ini caranya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa nge-share angket menggunakan Google Form, anak supaya mengisi bagaimana mereka belajar di rumah ya, sehingga nanti untuk akses PJJ Bapak Ibu bisa melihat dari hasil angket yang diberikan oleh siswanya. Juga Bapak Ibu pendidik perlu tahu tentang siswanya, yaitu tentang pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan minatnya. Di samping itu, tentang status dan kebutuhan saat ini dengan adanya pandemi ini ya, Bapak Ibu supaya mengetahui lingkungan rumah dan kondisi psikosoial siswa ya, akan membantu pendidik untuk menetapkan tujuan yang realistis untuk belajar mereka. Kemudian Bapak Ibu pendidik juga harus tahu dukungan keluarga seperti apa dalam mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah selama PJJ ya, karena dalam hal ini peran penting wali murid memainkan peran besar dalam membantu siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Kan Bapak Ibu, bagaimana desain dan implementasi PJJ? Karena PJJ merupakan hal yang baru sehingga Bapak Ibu pendidik membutuhkan persiapan dan pengalaman. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para pendidik ya, perlu banyak kreatif dan fleksibilitas dalam pengemasan. Kemudian dukungan pendidik ya, dukungan profesional, emosional, dan teknis. Mendorong kolaborasi orang tua, siswa, dan pendidik ya dalam menghadapi situasi yang sekarang ini. Juga pendidik supaya menyiapkan sumber daya. Apa saja itu? Next. Sumber dayanya. Menyiapkan strategi dan materi. Strategi apa yang akan digunakan dalam PJJ pendidik supaya menyiapkannya dengan baik supaya sampai kepada anak-anak ya. Kemudian juga menyiapkan konten dan aktivitas pembelajaran yang dipilih ya. Dalam hal ini Bapak Ibu pendidik tetap harus memikirkan skenario pembelajaran yang lengkap dan struktur dengan mengingat bahwa tujuan utama adalah untuk mendukung siswa mengatasi krisis akibat pandemik. Kemudian dukungan dan umpan balik pada siswa dari pendidik ya, rencanakan dan melaksanakan tugas yang mendukung pada setiap fase ya. Yang penting anak aktif, bukan anak dibebani dengan banyak tugas, tetapi tugas-tugas yang untuk anak-anak aktif dalam kegiatan PJJ ya. Keaktifannya dan kedisiplinannya mungkin yang dilihat hanya itu. Kemudian untuk tugas-tugas yang lain mungkin nanti menggunakan pemberian tugas tidak terstruktur ya Bapak Ibu, supaya anak-anak tadi tidak stres. Ya, saya lanjutkan. Tinggal satu slide ini. Dalam hal penilaian, selama PJJ, pendidik juga tetap harus mengemas penilaian ya, yang direncanakan dari awal dan dilekatkan pada kegiatan pembelajaran. Hal ini akan memungkinkan pendidik untuk memonitor ya, seperti apa perkembangan pembelajaran anak didiknya dan memberikan fasilitas kemajuan belajar mereka
ya, sehingga akan membantu siswa mengelola pembelajaran mereka sendiri. Kemudian perlu dipikirkan juga bagaimana bahwa Bapak Ibu guru pendidik akan menilai hasil pembelajaran tersebut, ya, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal, ya, pada saat kita membuat perencanaan pembelajaran. Ya, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu pengawas, panduan pembelajaran jarak jauh ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan panduan kepada Bapak Ibu pendidik pada saat mengemas PJJ. Selanjutnya, motivasi untuk Bapak Ibu semuanya bahwa ayo maju terus, guru-guru yang bijak, ingat teknologi hanyalah alat. Jadi selama ini kita PJJ hanya menggunakan alat, ya, tetapi komitmen, kepedulian, dan kreativitas guru akan menunjukkan pengalaman PJJ yang bermakna bagi siswa-siswanya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya karena dalam kegiatan ini terus terang banyak gangguan, mungkin fasilitas internet kami, ya, sudah saya gunakan berbagai macam, tetapi ternyata ada kendala juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Mutakin, silakan. Mutakin ngantuk. Sampaikan kali ini berikan kesempatan kepada Bapak Ibu pengawas untuk menyampaikan pertanyaan dari paparan tadi. Ada hal yang ditanyakan lebih dalam lagi. Baik, saya buka sesi tiga penanya. Silakan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mengikuti acara Ekon pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Amin. Saya ingin saya tanyakan ini, bukan ada tadi dikatakan bahwa seorang pendidik harus memaksimalkan fungsinya. Salah satunya adalah kita harus memfasilitasi maksimal untuk kemajuan siswa. Kira-kira Bu, di tengah keterbatasan kita saat ini, siswa misalkan fasilitas memadai, gimana kira-kira Bu, sebagai seorang pendidik, itu fungsi utama kita sebagai pendidik ini kita gunakan untuk seberapa besar kita bisa memfasilitasi untuk siswa supaya ibaratnya harganya walaupun di tengah pandemi COVID sekarang ini pembelajaran tetap terlaksana. Ya, bisa langsung saya jawab, Pak Mutakin? Oke. Oke, ya, ini mumpung sinyal saya lagi bagus. Terima kasih Bu Nulaili ya pertanyaannya. Ini saya mencoba menjawab. Mudah-mudahan bisa memuaskan Ibu. Kalaupun nanti ada kekurangan dari jawaban saya, itu mungkin keterbatasan saya. Baik Ibu, memang tadi saya sebenarnya sudah menyiapkan hal yang seperti Ibu sampaikan, cuma karena saya bolak-balik terpental, jadi yang tadi mau saya sampaikan ada hal yang hilang di luar PPT saya juga mau menyampaikan bahwa misalnya fasilitas anak untuk PJJ ada terkendala, mungkin tadi sinyal, atau mungkin karena anak-anak ini tidak memiliki HP Android,
ya. Pendidik wajib tetap memfasilitasi, misalnya membuatkan modul yang bisa di PDF-kan, dimasukkan ke WA. Kalaupun misalnya maaf anak yang ini mungkin karena sinyal ya, WA bisa dibuka kapan-kapan. Tapi kalau yang tidak memiliki HP Android, difasilitasi diktat atau modul, kemudian LKPD untuk di print out, kemudian diberikan kepada anak didiknya, ya, mungkin orang tuanya supaya mengambil ke sekolah, atau bisa jadi para pendidik yang hadir untuk mengantarkan modul tersebut, misalnya karena orang tuanya mungkin sibuk atau ada kendala lain, jadi Bapak Ibu gurunya yang mengantarkan ke rumah siswa-siswanya, yang pada prinsipnya anak-anak tetap harus belajar dalam kondisi seperti ini, ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atas jawaban saya. Mudah-mudahan jawaban saya diterima oleh guru lain. Terima kasih. Silakan, Ibu. Terima kasih atas penjelasan dari chat. Ini ada pertanyaan dari Maaf Bapak, bisa diulang, saya kurang jelas loh Pak. Kurang jelas. Ada lewat step dari Ari yang menanyakan tentang penilaian yang tepat untuk jarak jauh. Jadi bisa jadi Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana penilaian yang tepat dalam PJJ? Tadi sudah saya sampaikan, tentang penilaian tetap direncanakan dari awal. Anak-anak tetap diberikan tugas, untuk tugas tidak terstruktur tetap diberikan. Anak-anak nanti bisa mengumpulkan mungkin di akhir pertemuan, misalnya mau PAT, kemudian tetap diberikan ulangan harian atau PH, ya, penilaian harian. Anak-anak mungkin bisa diberikan link menggunakan Google Form atau mungkin dengan fasilitas yang lain, ya, diberikan linknya untuk dikerjakan, kemudian nanti dikirimkan kembali kepada Bapak Ibu pendidik. Untuk anak-anak yang terkendala sinyal ataupun HP Androidnya, mungkin tadi materi atau soalnya bisa diberikan langsung kepada anaknya untuk dikerjakan, kemudian nanti Bapak Ibu pendidik bisa mengambil kembali ke anak tersebut atau orang tuanya untuk mengantarkan hasil ulangannya kepada anak-anak, ya. Mungkin tekniknya bisa dengan tes tertulis, ya. Kemudian itu untuk pengetahuan, mungkin untuk keterampilan bisa menggunakan keterampilan praktek ataupun proyek, ya, ataupun produk, ya. Kalau produk tinggal nanti difoto, mungkin di print kalau yang tidak memiliki itu, atau mungkin mengajukannya langsung, ya, hasilnya pada guru, atau mungkin yang bisa menggunakan Word bisa difoto hasilnya, atau mungkin karena praktek, ya, penilaian praktek, mungkin foto-foto pada saat anak praktek diberikan kepada pendidiknya. Demikian yang bisa saya jawab, Ibu.
kasih Pak Mutakin atas waktunya. Bapak Ibu, perkenankan saya memberikan sedikit kesimpulan atas apa yang telah saya sampaikan di pagi hari ini mengenai panduan pembelajaran jarak jauh bagi pendidik. Oke, Bapak Ibu, saat belajar dari rumah melalui PJJ, pendidik yang pertama tetap membantu siswa untuk menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Yang kedua, dalam PJJ, pendidik tetap harus wajib melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kemudian mengemas PJJ menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak membosankan. Di dalam PJJ juga Bapak Ibu guru tetap harus menyiapkan produk penilaian apa yang akan diambil pada kegiatan PJJ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan presensi saya pada pagi hari ini mengenai panduan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, waktu kembalikan kepada Pak Mutakin.